Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi di mata kuliah rangkaian listrik 2 ya. Rangkaian listrik 2, pertemuan pertama dan kedua. Jadi pada pertemuan pertama dan kedua ini kita akan membahas bab 7 dari buku yang pernah saya berikan, yaitu buku Muhammad Ramdhani. Bab 7 ini membahas pertama fungsi periodik, lalu konsep fasor pada bilangan kompleks, karakteristik arus dan tegangan sinusoidal bentuk kompleks, lalu impedansi kompleks. Setelah itu kita membahas diagram fasor dan contoh soal nanti. Nah, kalau yang pertama kali jika kita berbicara fungsi periodik, jadi kalau suatu fungsi itu dikatakan periodik jika dia punya komponen waktu ya, dan memenuhi persamaan Ft sama dengan Ft ditambah N dikali T besar ya, atau T periode. Dimana kalau T kecil ini adalah waktu, kalau N itu adalah integer 0, 1, 2 gitu ya. Artinya dimana terjadi bukit dan lembah dari sinusoidalnya, dan T ini adalah periode. Periode itu adalah satu per frekuensi, seperfrekuensi ya, dimana dia itu adalah 2pi per omega. Nah, ini bentuk gelombang AC sinusoidal fungsi sinus. Ini bentuk gelombang AC sinusoidal fungsi kosinus. Jadi Anda bisa lihat perbedaan antara fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kalau dia fungsi sinus itu mulainya itu di bagian atas ya, atau dari positif duluan mulainya. Dari bagian positif duluan, baru ke negatif, baru naik lagi, baru turun lagi. Sementara kalau fungsi sinusoidal dia kosinus, kosinus itu berarti dia mulai dari bawah ya, mulai dari bawah titik 0, naik ke atas, baru turun lagi, naik ke atas, baru turun lagi. Nah, T itu adalah mulai dari satu kali bukit dan satu kali lembah. Nah, kalau misalnya kita ngambil ininya dari titik 0, maka satu kali periodenya itu adalah mulai dari sini nih, mulai dari atas ini, lalu turun, ini satu buah lembah, lalu ke setengah lagi bukit ini. Jadi kalau setengah ditambah setengah, maka dia dihitung satu kali bukit. Ini untuk kosinus. Kalau untuk sinus, satu kali bukit, satu kali lembahnya itu atau periodenya itu mulai dari titik 00, titik 00 sumbu koordinat, naik sekali lalu turun sekali. Jadi periode itu ingat satu kali bukit dan satu kali lembah gitu ya. Nah, lalu kalau bentuk fungsi gergaji seperti ini, fungsi gergaji seperti ini, naik turun seperti ini. Nah, di mana periodenya itu seperti ini ya, periodenya itu berarti mulai dari satu kali lembah ini naik, satu kali bukit. Bukit lembahnya itu bentuknya tidak lagi seperti sinusoidal yang melengkung, tetapi kalau sudah gergaji berarti artinya dia ini runcing. Kalau fungsi kotak dia seperti ini, satu kali bukit satu kali lembahnya itu bentuknya kotak seperti itu. Oke, jadi kalau di arus AC itu kita juga mengenal apa yang dinamakan dengan nilai maksimum dan nilai efektif. Nah, kenapa di arus AC itu ada nilai maksimum? Karena di arus AC itu kan seperti Anda ketahui tadi, bentuk gelombangnya itu kan sinusoidal ya. Sinusoidal, anggap seperti ini tadi, seperti ini ya. Nah, aduh, gambar saya nggak rapi ya. Sebentar, kita ulang. Nah, anggap sinusoidal seperti ini kan, bentuk gelombangnya. Nah, karena bentuk gelombangnya seperti ini, maka dia punya apa yang dinamakan dengan nilai maksimum, yaitu nilai puncak dari baik puncak atas maupun puncak bawah dari gelombang, dan nilai efektif. Nah, kalau kita bicara tentang nilai maksimum, itu nilai maksimum itu ditulis atau dirumuskan sebagai Vmax sama dengan Vm, atau dalam arus itu Imax sama dengan Im ya, dimodelkan dengan Imax sama dengan Im. Nah, dalam arus bolak-balik terdapat dua nilai maksimum. Nah, itu nilai maksimum positif dan maksimum negatif. Ini kayak tadi ya, ini maksimum positif,
dan ini maksimum negatif. Jadi dua nilai maksimum, tetapi kalau sinusoidalnya bagus, antara nilai maksimum positif dan nilai maksimum negatif itu dia biasanya hanya berbeda tanda saja. Satunya positif, satunya negatif kalau misalnya sinusoidalnya bagus gitu ya, arusnya dalam kondisi yang baik. Nah, bila dua nilai maksimum tersebut dijumlahkan, maka disebut sebagai nilai puncak ke puncak atau peak to peak. Nah, lalu kalau kita bicara juga nilai tadi kan sudah mengetahui nilai maksimum. Nah, kita juga di dalam arus AC itu ada yang dinamakan nilai efektif atau root mean square atau RMS. Nah, definisinya apa? Jadi jika nilai tegangan atau arus balik atau AC yang dapat menghasilkan panas sama besar dengan panas yang dihasilkan oleh tegangan arus searah atau DC. Nah, secara matematis nilai efektif itu dinyatakan dengan I efektif sama dengan I RMS ya, atau I efektif atau I root mean square. I efektif, I RMS itu sama. Nilainya adalah akar dari 1/T atau 1/perioda integral dari 0 sampai perioda I kuadrat T dt kalau untuk arusnya. Nah, kalau untuk tegangannya sama rumusnya, cuma bedanya kalau ini V kuadrat T dt. Seperti itu. Oke, jadi kalau di rangkaian listrik ini untuk arus AC juga ada yang dinamakan dengan nilai sesaat. Jadi nilai sesaat ini adalah suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan arus pada sembarang waktu peninjauan. Jadi nilai pada saat itu ditinjau gitu ya. Namanya nilai sesaat, nilai pada saat kapan Anda ingin meninjau gitu. Nah, hal ini mengakibatkan munculnya daya sesaat PT sama dengan VT dikali IT, pengertian besaran dalam persoalan pemindahan energi. Nah, lalu kalau nilai rata-rata suatu arus IT dalam suatu periode merupakan arus konstan IAV atau I rata-rata yang dalam periode ini dapat memindahkan muatan Q yang sama. Jadi kalau arus rata-rata dikali periode itu sama dengan Q ya, sama dengan muatan. Arus rata-rata dikali periode itu sama dengan Q atau muatan sama dengan integral dari T sampai T plus perioda. Ini T kecil ini T waktu ya. T besar ini T perioda. I T dt sama dengan 0 sampai T perioda I T dt. Dimana artinya I rata-rata ini adalah muatan dibagi dengan perioda. Nah, dengan nilai seperti ini. Ya, muatan dibagi perioda dengan nilai seperti ini. Sehingga V rata-rata bisa dibuat juga seperti ini. Tinggal diganti aja I dengan V-nya. Nah, untuk gelombang sinusoidal murni, yaitu gelombang sinusoidal yang belum terpapar apa-apa di arus AC, atau nilai sinusoidal awal gitu ya, yang masih bagus gitu, maka nilai rata-rata satu periode penuh sama dengan 0. Ya, nilai rata-rata satu periode penuh sama dengan 0 karena dia kan saling meniadakan ya, satu gunung satu lembah gitu. Maka kalau dia dalam bentuk artinya sinusoidalnya murni dan bagus, maka sebenarnya nilai rata-rata satu periode itu adalah 0. Karena itu nilai rata-rata diperoleh dari setengah periode saja gitu. Jadi nilai rata-rata itu kalau Anda ingin menghitungnya hanya setengah periode atau half cycle period. Oke, kalau kita masuk ke bagian 72, konsep fasor. Jadi fasor itu adalah bilangan kompleks yang merepresentasikan besaran dan fasa gelombang sinusoidal. Jadi fasor ini biasanya dinyatakan dengan sebuah notasi pada domain frekuensi yang hanya terdiri dari besaran dan fasa. Nah, fasor ini tuh dia terbagi dua dengan mempergunakan formula yang dinamakan dengan formula Euler, di mana E sama dengan J omega T untuk yang J-nya positif, sama dengan cos omega T tambah J sin omega T sama dengan real E J omega T tambah J imajiner E J omega T. Jadi kalau RE ini artinya real ya. Jadi kalau dalam bilangan kompleks itu ada bagian realnya dan ada bagian imajinernya gitu ya. Biasanya real itu adalah bagian yang hanya angka saja. Kalau imajiner itu biasanya ada J atau I gitu ya. Nah, ini kebalikannya, min J omega T, E pangkat min J omega T sama dengan cos omega T dikurang J sin omega T sama dengan real E min J omega T dikurang J imajiner E min J omega T. Ini sebagai contoh nih, sebagai contoh ada tegangan pada waktu tertentu yaitu Vt sama dengan nilainya adalah Vm cos omega T tambah theta yang satuannya volt dalam domain waktu. Nah, formula Eulernya bagaimana? Tinggal Anda bawakan ke sini. Ya, Anda bawakan ke sini. Jadi V sama dengan real
VME J omega J theta VME J theta J omega T dikali pangkat J omega T sama dengan VME J theta volt. Notasi fasornya yaitu V omega sama dengan VM sudut theta volt dalam domain frekuensi. Seperti itu. Nah, untuk bilangan kompleks tadi, jadi kan bilangan kompleks ini tuh bilangan terdiri dari harga real dan harga imajiner sebenarnya. Harga real ini yang nyata dan harga imajiner yang khayal yang kayak saya ceritakan sebelumnya ya. Jadi biasanya dilambangkan dengan Z sama dengan X tambah JY. Jadi X ini adalah yang berupa angka saja, dan yang ini nih dia ada angka dan ada J atau I di sini. Nah, di mana J itu karena dia khayal, J itu adalah akar min 1. Jadi kan sebenarnya kan akar min itu kan tidak ada ya. Coba Anda cari bilangan apa yang ada akar min kan? Apa kali apa yang min? Kalau min kali min ya plus kan, plus kali plus ya plus gitu. Nah, makanya dia disebut dengan bilangan khayal, min 1, atau J kuadratnya adalah nilainya min 1. Nah, grafik bilangan kompleksnya seperti ini. Jadi, dia itu dalam bentuk kartesian, di mana Y ini adalah bagian imajinernya, yang bagian J-nya, dan X ini adalah bagian realnya. Jadi, Z sama dengan X tambah JY. Ini grafik bilangan kompleks dalam bentuk kartesiannya, dan ini grafik bilangan kompleks dalam bentuk polarnya. Jadi, kalau polar itu ini imajinernya J sama, dan ini adalah realnya. Polarnya itu berbentuk seperti vektor dia. Jadi kalau misalnya kartesian tadi titik X dan titik Y, kalau ini dia berbentuk vektor dari titik 00 ke titik di mana dia berada. Ini sama sebenarnya nilai titiknya ini. Kalau dibuatkan gini nih X-nya sekian, Y-nya, X-nya sekian, Y-nya sekian gitu kan. Nah, tapi ditarik lagi garis dari titik ini ke sini. Nah, dalam bentuk itu seperti vektor. Nah, di mana ini adalah sudut tetanya nih. Sudut tetanya, dan panjang ini itu adalah R-nya. Di mana panjang R ini adalah ini kan. Sebentar. Nah, ini. Di mana panjang R itu kan gini. Nah, jadi sebenarnya ini kan sudah menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nanti panjang R ini bisa Anda tentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Pythagoras. Yang dimana R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa Anda buat dalam bentuk kartesian dan bentuk polar. Nah, ini bentuk-bentuk bilangan kompleks. Jadi bentuk bilangan kompleks itu ada bentuk kartesian dan rektangular, kartesian atau rektangular maksud saya, di mana itu nilainya adalah Z sama dengan X tambah JY. Lalu ada bentuk polar di mana X sama dengan R cos theta. Ya, kalau bentuk polar itu adalah R cos theta, di mana R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan Y sama dengan R sin theta, di mana theta itu tangen min 1 atau arcus tangen Y per X. Lalu ada bentuk eksponensial yang kayak tadi, yang pangkat berbentuk pangkat Z sama dengan R E J theta, di mana X tambah JY sama dengan R cos theta tambah JR sin theta, atau R dalam kurung cos theta tambah J sin theta, atau sama dengan R E pangkat J theta. Lalu bentuk trigonometri Z sama dengan R cos theta tambah J sin theta. Nah, lalu kalau kita bicara konjugansi bilangan kompleks, jadi bilangan kompleks itu ada konjugatnya. Ya, misalnya ada Z dan Z konjugat. Konjugat itu adalah kebalikan ya, kebalikannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya rektangular Z sama dengan X tambah JY, konjugatnya itu adalah X dikurang JY. Jadi bedanya itu di situ. Jadi ini bagian minus, ini bagian plus, kebalikan atau lawannya gitu ya. Lalu kalau bentuk polar, ini adalah Z sama dengan R sudut theta, di mana Z konjugatnya itu R sudut minus theta, seperti ini lawannya. Kalau ini nilainya positif maka ini negatif. Lalu kalau ini Z sama dengan RE pangkat J theta, di mana Z konjugatnya RE pangkat min J theta. Kalau bentuk trigonometrinya Z sama dengan R cos theta tambah J sin theta, di mana Z konjugatnya yaitu R cos theta dikurang J sin theta. Di situ perbedaannya ya. Jadi adalah lawannya gitu, lawannya. Lalu kalau kita bicara operasi bilangan kompleks, yaitu jumlah dan selisih bilangan kompleks ya. Jadi kalau misalnya kita bicara operasi bilangan kompleks, ada jumlah dan selisih, itu yang paling pertama, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan kompleks. Kalau Z1 sama dengan X
1 tambah JY1, Z2 itu sama dengan X2 tambah JY2. Kalau Anda jumlahin, ya berarti X sama X-nya Anda jumlahin, J sama J-nya Anda jumlahin. Jadi artinya apa? Artinya kalau nilainya positif semua, berarti X1 tambah X2 ini Anda kelompokkan sama dia, ditambah, kan ini ditambah JY1 ditambah JY2. Nah, jadi seperti ini. Kalau dikurangi, sama, pokoknya X dengan X dan J dengan J. Jadi, karena ini nilainya negatif di sini, maka X1 dikurang X2 ditambah JY1 dikurang JY2, seperti ini. Lalu perkalian pembagian bilangan kompleks, Z1 sama dengan R1 EJ theta 1, Z2 sama dengan R2 E pangkat J theta 2. Ini Z1, Z2, lalu Anda kalikan Z1 kali Z2, berarti Anda tinggal ngalikan aja R1 E pangkat J theta 1 ditambah dikali R2 E J pangkat theta 2. Kalau pangkatnya, kalau bawahnya sama, pangkatnya saja yang berbeda, maka kan dijumlahin ya. Maka kan dijumlahin. Atau kalau misalnya semuanya beda, yang ini dengan yang ini dijumlahin. Yang bukan pangkat dengan yang bukan pangkat bukan dijumlahin, dikali ya, dikali, yang pangkatnya dijumlahkan. Berarti R1 kali R2 kali E pangkat J theta 1 tambah theta 2. Kalau ya, jadi seperti ini dia. Itu kalau dikali, tapi kalau dibagi maka dikurang dia kebalikannya. R1 EJ theta 1 dibagi R2 EJ theta 2, maka R1 R2-nya masih tertinggal di mana E-nya J theta 1 kurang theta 2. Oke, kalau 722 itu masih bagian dari 72 tadi. Karakteristik arus dan tegangan sinusoidal bentuk kompleks. Jadi kalau misalnya elemen R, L, C dalam DC itu VR itu nilainya. VR itu adalah R dikali I. Sementara kalau dia sin omega T, maka dia adalah R, I-nya adalah IM sin omega T. Kalau dia cos, R, IM cos omega T. Kalau L itu VL sama dengan L DI per DT, di mana VL-nya itu sama dengan omega LIM cos theta. Kalau dia sinus, kalau dia kosinus, omega LIM min sin omega T. Kalau C ini dia dalam bentuk DC, itu adalah 1/C integral I kali DT. Kalau misalnya dia dalam bentuk sinusoidal, sama dengan IM sama dengan omega C dikurang cos omega C. C ini nilai kapasitansinya ya. Lalu kalau VC-nya dalam bentuk kosinus, yaitu IM per omega C dikali sin omega C. Nah, arus pada elemen pasif jika tegangannya sinusoidal. Ini tadi tegangan ya. Ini kalau arus kan I sama dengan V per R ya. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kalau di sini I R berarti V per R. Kalau misalnya dia sinus, berarti R-nya sama dengan Vm per R dibagi sin omega T. Kenapa bukan R saja? Kenapa bukan V saja ya? Karena kan ini ya. Karena AC itu dia tidak ada nilai tetapnya gitu ya. Nilainya berubah terus sepanjang waktu. Lalu ini kalau cos theta, IR sama dengan Vm per R cos theta. Kalau IL integral VDT. Kalau IL-nya sin Vm omega L dikurang cos omega T. Kalau IL-nya cos T omega T, maka Vm sama dengan Vm per omega L sin omega T. Kalau C, kalau dia IC, C sama dengan C dikali dV per dt atau perubahan tegangan per perubahan waktu, dimana kalau di sinus omega C Vm cos omega T, kalau dia kosinus yaitu omega C Vm min sin omega T gitu ya. Nah, kalau kita bicara pengaruh gelombang AC pada elemen R ya, pengaruh gelombang AC pada elemen R, ini kan Anda lihat grafik ya. Grafik dimana yang atas ini adalah nilai VR secara sinusoidal, lalu yang di bawah ini adalah nilai I yang secara sinusoidal. Ini artinya dia gelombang AC. Nah, jika arus yang mengalir pada elemen resistor sebesar I sama dengan IM sin omega T, ya kalau rumus ini kan IM sin omega T ampere, dengan notasi fasornya adalah I sama dengan IM sudut 0 ampere, maka nilai tegangannya sebesar VR RIM sin omega T volt, dimana notasi fasornya itu adalah VR RIM sudut 0 derajat volt. Nah, pada gambar lihat bahwa antara arus dan tegangan tidak terdapat beda fasa. Ya, antara arus dan tegangan tidak terdapat beda fasa. Dia fasanya sama. Maka nilai impedansi pada elemen R-nya yaitu ZR, ya, ZR sama dengan VR per I
sama dengan RIM sudut 0 dan IM sudut 0. Jadi IM sudut 0-nya ini sama ini bisa dicoret. Nih, sama ini bisa dicoret. Sehingga ZR-nya itu nilainya adalah sama dengan R, gitu ya. Nilainya itu sama dengan. Nah, kalau tadi pada elemen R ya, tadi pada elemen R, sekarang ini pada elemen L ya, pada elemen L atau induktor. Nah, jika pada arus yang mengalir pada elemen resistor sebesar I sama dengan IM sin omega TA, maka notasi fasornya adalah I sama dengan IM sudut 0. Maka nilai tegangannya sebesar VL omega L IM cos omega T sama dengan omega L IM sin omega T tambah 90. Maka dia disebut dia berbeda fasa. Nah, notasi fasornya adalah VL sama dengan omega LIM sudut 90. Jadi kalau tadi I-nya adalah sudut 0 di sini, Anda bisa lihat I-nya sudut 0 dan VL yang V-nya adalah sudut 90. Ini Anda bisa lihat dia berbeda fasa di mana V-nya duluan daripada I-nya. V-nya duluan daripada I-nya dengan perbedaan theta itu perbedaan sudutnya sebesar delta theta. Nah, pada gambar terlihat bahwa antara arus dan tegangan terdapat beda fasa, di mana fasa arus disebut kalau seperti ini tertinggal ya. Arus tertinggal sebesar 90 derajat dari tegangan. Jadi ya, arus ini lagging. Arus ini lagging atau tertinggal sebesar 90. Ini Anda lihat V-nya duluan dan I-nya belakangan. Maka nilai impedansi pada elemen L ya, pada elemen L itu ZL sama dengan VL per dibagi I sama dengan omega LIM sudut 90 dan IM sudut 0. Sehingga nilai ZL-nya adalah omega L sudut 90 sama dengan J omega L. Nah, seperti ini dia. Beda ya, kalau tadi R itu dia sefasa, kalau misalnya pas elemen L, arusnya tertinggal atau lagging. Oke, jadi lain tadi pada elemen R, lain pula pada elemen L atau induktor, dan lain pula pada elemen C. Nah, pada elemen C, jadi intinya adalah nilai I-nya itu sama dengan IM sin omega T A ya. IM sin omega TA di mana notasi fasornya itu I sama dengan IM sudut 0. Maka nilai tegangannya sebesar VC sama dengan IM per omega C dikurang dikali minus cos omega T. Sehingga kalau Anda jadikan ini cos omega T itu adalah omega T sin omega T dikurang 90 ya. Sin omega T dikurang 90, lalu notasi fasornya sehingga VC menjadi IM omega C sudut min 90 volt. Nah, dari gambar ini bisa Anda gambar seperti ini, terlihat bahwa antara arus dan tegangan terdapat beda fasa di mana arus yang sekarang mendahului 90 derajat daripada tegangan atau disebut dengan arus leading ya. Yang Anda bisa lihat ini sudut dari I-nya di sini duluan dia daripada sudut dari V-nya. Anda lihat sudut dari I-nya itu duluan daripada sudut dari V-nya. Yang dilihat itu yang sama-sama menuju ke bawah ya, yang sama-sama menuju ke bawah nih. Sehingga artinya arus mendahului sebesar 90 derajat. Sehingga nilai impedansi pada elemen C itu ZC sama dengan VC per I sama dengan IM omega C bagi omega C maksud saya sudut min 90 per IM sudut 0. Sehingga IM omega C sudut min 90. Sehingga min J omega C sama dengan 1 per J omega C kalau untuk ZC-nya. Nah, seperti itu untuk elemen C. Oke, sekarang kita bicara impedansi kompleks ya. Impedansi kompleks. Jadi kalau misalnya ada rangkaian seri R dan L yang dihubungkan dengan gelombang AC atau sumber AC secara seri, maka gambarnya adalah seperti ini. Jadi jika arus yang mengalir sebesar I sama dengan IM sin omega T ampere dengan notasi fasor, I-nya kan adalah IM sudut 0 ampere ya. Maka dengan hukum Kirchhoff 2 itu, kalau dia rangkaian AC yang seri seperti ini, maka sigma V sama dengan 0, di mana VAC sama dengan VR ditambah VL. Nah, jadi kalau VR dan VL ini tuh, kenapa dia bisa jadi angka atau persamaan seperti di bawah? Itu kan Anda pakai hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu sama dengan kalau sederhananya adalah I dikali R. Lalu kalau untuk VR ya, untuk VR artinya apa? Untuk VR itu berarti I dikali R. Kalau untuk VL itu berarti I dikali apa? Dikali ZL. Nah, gitu. I dikali ZL kalau untuk VL. Nah, kalau misalnya dia VR
VR. Berarti kan tadi I-nya itu adalah IM sudut 0 ya. IM sudut 0. Anda kali dengan R. Anda kali dengan R. R-nya itu adalah ya R ya. R-nya itu adalah ini nilai R. Sehingga VR ini bisa ditulis dengan R IM omega T atau sudut 0. R IM sudut 0 derajat. Jadi R ini masuk ke sini. Nah, kalau untuk VL itu sama IM sudut 0 Anda kali dengan ZL. ZL-nya itu nilainya adalah omega L sudut 90. Sehingga Anda bisa tulis di itu adalah omega L dikali IM sudut, karena ini dikali maka dijumlahin ya. Kalau untuk sudut maka 90 atau 0 ditambah 90, sehingga Anda bisa tulis omega L IM sudut 90, karena 0 tambah 90 ya. Sehingga VL-nya itu adalah ini nilainya. Nah, sehingga untuk total, jadi ZR, ya ini namanya ZR ya, ZR ditambah ZL itu menjadi Z total. Z total. Nah, maka IM dikali Z total ya Anda tinggal jumlahin ya. Ini tadi yang ZR, yang ini yang VR dan ini yang VL. Sehingga Anda keluarin, ini kan 90 sama 0, jadinya nanti kan dikalikan aja gitu ya, dijumlahin. Jadi ini jadi R IM ditambah R IM sudut 0 ditambah omega L IM sudut 90. Kalau dituliskan secara bentuk ininya, yaitu R IM ditambah J omega L IM. Ya, J omega L IM. Ini datangnya dari pelajaran sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya Anda lihat. Sehingga Z totalnya Anda bisa tulis R tambah J omega L. Sehingga kalau Anda gambar dia dalam bentuk diagram impedansi rangkaian seri, seperti ini gambarnya. Oke, tadi kalau R dan L ya yang dihubungkan dengan gelombang AC. Nah, sekarang kalau kita bicara jika R dan C dihubungkan dengan gelombang AC secara seri, maka gambarnya juga seperti ini. Ya, dari tadi induktor menjadi kapasitor. Nah, arus yang mengalir sama sebenarnya nilainya. I sama dengan IM sin omega T, di mana secara notasi fasor itu bisa kita tulis I sama dengan IM sudut 0. Maka dengan hukum Kirchhoff 1, ya sigma V sama dengan 0, VAC itu sama dengan VR ditambah VC. Kalau tadi kan VR ditambah VL, sama saja sebenarnya cara pengerjaannya, di mana VR itu adalah I dikali dengan R, sehingga nanti jadinya sama kayak tadi, R IM sudut 0. Kalau misalnya dia VC, berarti I dikali dengan ZC, sehingga bisa ditulis I-nya itu adalah IM sudut 0 dikali dengan ZC. ZC itu adalah 1 per omega C sudut minus 90. Sehingga kalau Anda kalikan IM sudut 0 dikali dengan 1 per omega C sudut minus 90, Anda bisa tulis VL itu adalah IM per omega C dikali sudut minus 90, karena 0, kalau dikalikan 0 ditambah minus 90, sehingga minus 90, sehingga dia bisa ditulis seperti ini VC-nya. Nah, ini. Nah, sehingga kalau secara total dia itu IM kali Z total. Nah, ini bagian VR-nya ya, ini bagian VR-nya dan ini bagian
VC-nya. Sehingga bisa dijumlahin, maka jadinya RIM dikurang JIM per omega C. Sehingga Z totalnya bisa ditulis R dikurang J omega C atau R ditambah 1/J omega C. Jadi J-nya turun ke bawah, maka ini jadi plus. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda gambarkan secara diagram, maka diagramnya adalah kebalikan dari diagram VL tadi. RL tadi. RL tadi adalah seperti ini. Oke. Nah, bagaimana jika rangkaian ini tadi kan Anda sudah belajar cara kalau misalnya diserikan secara RL, lalu Anda serikan secara RC. Nah, bagaimana kalau tiga-tiganya diserikan? R, L, dan C, yang lalu Anda hubungkan terhadap gelombang AC atau sumber AC. Ini gambarnya seperti ini. Ini resistornya, ini induktornya, dan ini kapasitornya. Nah, sama prinsipnya seperti tadi, maka sigma V sama dengan 0, di mana bedanya adalah sekarang VAC-nya itu adalah VR ditambah VL ditambah C. Tinggal Anda masukkan aja. Jadi, Anda masukkan ini bagian prinsipnya sama seperti yang tadi. Maka ini adalah bagian VR-nya, ya. Ini adalah bagian VL-nya, dan ini adalah bagian VC-nya. Nah, sama sebenarnya proses mencarinya. Ini bisa keluar angka apa? Bisa keluar persamaan ini, bisa keluar persamaan yang seperti ini, atau persamaan ini, atau persamaan ini. Itu dari cara yang tadi. Sehingga kalau dijumlahin, dijadikan dia notasi biasa, ya, notasi biasa itu RIM ditambah J omega LIM dikurang JIM per omega C. Sehingga Z totalnya adalah R ditambah J dalam kurung omega L dikurang 1 per omega C. Itu kalau dia RLC. Oke, jadi kalau rangkaian seri dan paralel impedansi tadi, yang Z tadi, kalau seri itu dia mirip ya dengan kalau Anda menyerikan resistor atau memparalelkan resistor. Kalau misalnya Z-nya Anda serikan, itu artinya adalah ini Z1, ini secara seri ya, gambar seperti ini Z1, ini Z2, ini Z3, di mana ini V1-nya di sini, ini V2-nya di sini, dan ini V3-nya di sini, di mana ini arusnya ke arah sini, dan ini adalah sumber tegangan AC-nya. Maka Z totalnya itu adalah Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Kalau misalnya Anda paralelkan, maka 1/Z totalnya itu sama dengan 1/Z1 tambah 1/Z2 ditambah 1/Z3. Ini salah ya, bukan Z1 semua, ini Z1, Z2, dan Z3. Nah, lalu admitansi bilangan kompleks, kalau misalnya dia Y atau admitansi, itu nilainya adalah 1/Z. Jadi Y itu adalah 1/Z. Di mana G itu adalah 1/R dan B itu adalah 1/X ya. G itu adalah 1/R dan B itu adalah 1/X. Kalau R tadi berarti G itu atau konduktansi itu adalah nilainya 1/resistansi. Kalau suseptansi itu atau B itu nilainya adalah 1/reaktansi. Nah, di mana Z itu sama dengan R ditambah atau kurang JX, dan Y atau admitansi itu nilainya adalah G tambah kurang JB. Jadi ini dalam bentuk bilangan kompleksnya gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara bentuk diagram fasornya, diagram fasor. Jadi kalau gambar 715, 16, dan 717 ini adalah gambar diagram fasor untuk sudut R, ini sama dengan 0, ini R sama dengan 45 derajat, dan ini R sudut 90, di mana FT-nya adalah RE pangkat J omega T atau R sudut omega T. Nah, jika beda fase antara arus dan tegangan sebesar theta, maka diagram fasornya sebagai berikut ini. Seperti ini ya, kalau misalnya diagram fasornya seperti ini. Jadi diagram arus dan tegangan, ini arus lagging, dan diagram arus dan tegangan ini untuk arus leading. Ini untuk arus lagging, dan ini untuk arus leading.